siang Ibu Erni. Gimana kabarnya Bu? Selamat siang, Bu Wirda. Alhamdulillah baik. Bu Wirda sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya kabarnya baik. Cuman ada sedikit kegalauan yang saya rencananya mau menceritakan kepada Ibu Erni. Apakah Ibu Erni punya waktu untuk mendengarkan cerita saya Bu? Ya, boleh sekali Bu Wirda. Silahkan. Bu Wirda mau cerita apa ini? Ya, terima kasih Bu. Nah, inilah saya ingin bercerita, ingin sharing kepada Ibu Erni. Jadi saat ini itu saya kan ditunjuk untuk mengikuti lomba guru berprestasi. Tetapi kan saya saat ini sebenarnya belum percaya diri untuk mengikutinya. Begitu, Ibu. Eh, jadi saat ini Bu Wirda dipercayakan untuk mewakili sekolahnya ikut lomba guru berprestasi. Begitu ya Bu Wirda. Kalau boleh tahu apa sih yang membuat Bu Wirda kurang percaya diri? Iya, Bu. Sebenarnya saya kurang percaya diri itu karena saya merasa belum pantas. Sebab kan tahun lalu itu saya pernah mengikuti, saya mencoba mengikuti perlombaan sejenis ini, tetapi hasilnya gagal, Bu. Jadi sepertinya saya malu kalau sampai saya nanti gagal dua kali, Bu. Ya, saya paham apa yang Ibu Wirda rasakan. Tapi menurut saya Bu Wirda itu ditunjuk mewakili sekolah untuk ikut lomba guru berprestasi itu karena Bu Wirda memiliki kemampuan yang lebih daripada teman-teman yang lain. Ya, jadi nah menurut Bu Wirda sendiri apa sih kemampuan atau kekuatan yang Bu Wirda miliki sehingga Bu Wirda dipercayakan oleh kepala sekolahnya mewakili sekolah untuk mengikuti lomba berprestasi ini. Jadi selama ini memang saya sudah mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan, Bu, yang pelatihan itu merupakan persyaratan pendukung untuk mengikuti lomba itu. Kemudian selain itu saya juga merasa mampu menyusun perangkat pembelajaran yang inovatif. Dan itu kan juga salah satu persyaratan dalam mengikuti perlombaan itu, Bu. Ya, wah menurut saya uh, itu adalah kemampuan yang sangat luar biasa yang Ibu miliki. Ya, dan itu saya kira merupakan modal yang besar untuk mengikuti lomba guru berprestasi ini. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu Wirda lakukan untuk bisa lebih percaya diri lagi untuk mengikuti lomba guru berprestasi ini? Oh iya, Bu. Rencana saya sebenarnya yang Mm-mm. pertama itu saya berniat untuk menemui Pak Hasan. Pak Hasan itu kan guru berprestasi yang menang tahun lalunya, Ibu. Nah, saya rasa beliau itu bisa membantu saya menyusun portofolio dan beberapa kelengkapan berkas lainnya. Kemudian mungkin saya akan berlatih di depan cermin supaya bisa lebih percaya diri dan menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya waktu dulu mengikuti lomba itu, Bu. Wah, rencana yang sangat luar biasa, Wirda. Saya yakin Bu Wirda bisa mengikuti lomba lebih baik lagi dari pengalaman sebelumnya. Eh, Kira-kira dukungan apa yang Ibu Wirda butuhkan untuk saat ini? Jadi betul saya sangat membutuhkan dukungan support, Bu. Jadi saya butuh disupport terus dikasih semangat secara eh, supaya percaya diri saya bisa bangkit kembali, Bu. Baik oleh kepala sekolah, oleh teman-teman dan keluarga juga.
Iya. Jadi apa nih komitmennya Bu Wirda untuk menghadapi uh, lomba guru berprestasi ini? Saya rasa saya harus berkomitmen untuk persiapan lomba ini. Saya harus mempersiapkan secara matang. Saya berlatih bersungguh-sungguh. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa mengikuti lomba ini dengan baik, Bu. Ya, bagus sekali komitmennya Ibu Wirda. Saya doakan mudah-mudahan Bu Wirda kali ini bisa mengikuti lomba guru berprestasi jauh lebih baik hasilnya dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi sekarang ini bagaimana perasaannya Bu Wirda? Jujur saya sekarang sudah merasa lebih pede, Bu. Jadi ada rasa Alhamdulillah. keinginan kembali lomba itu. Terima kasih atas supportnya, Bu. Terima kasih Alhamdulillah. atas Ya, ya saya sudah tidak sabar menunggu hasil dari saya tunggu cerita berikutnya dari Bu Ida. Mudah-mudahan Bu Ida bisa mengikuti lomba ini dengan baik. Assalamualaikum Bu Ida. Ya, Waalaikumsalam Ibu Erni. Gimana kabarnya nih? Bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Bisa saya bincang-bincang sebentar sama Bu Ida? Bu Iya, Ida punya tentu waktu? bisa, tentu bisa. Ya, ada apa ini Bu Erni? Ya, makasih sebelumnya Bu Wirda. Gini Bu Wirda, saya mau curhat sedikit tentang apa yang saya hadapi sekarang ini. Sekarang ini saya kan ngajar di kelas 3. Nah, ternyata masih ada beberapa murid saya yang belum lancar membaca. Ya, bahkan kadang ada beberapa huruf yang masih sulit diingat. Nah, itulah yang kadang membuat saya bimbang, Bu. Sedikit bingung. Ini kan murid saya sudah kelas 3. Sementara harapan saya kan murid saya itu sudah lancar membaca. Oh Itu, iya, Bu Wirda. saya mengerti bagaimana kesulitannya Ibu Erni. Kalau menurut Ibu Erni, kira-kira penyebab dari murid Ibu Erni yang belum bisa membaca itu kenapa ya? Iya, kalau menurut pengamatan saya nih Bu Wirda, itu salah satu imbas dari pandemi kemarin, ya, di mana murid kan itu belajar di rumah secara mandiri. Nah, kebetulan yang murid saya yang bermasalah itu orang tuanya juga sibuk, mungkin karena tidak punya waktu membimbing anaknya di rumah, ya akhirnya seperti itu. Sampai saat ini belum lancar membaca. Itu menurut saya, Bu Wirda. Nah, dari murid Ibu, sebenarnya Ibu Erni inginkan apa dari muridnya Ibu Erni? Apa harapan Ibu Erni dari muridnya Ibu Erni? Saya maunya, ya, saya ingin murid saya itu bisa membaca. Ya, kalaupun belum bisa membaca lancar, ya paling tidak dia sudah bisa membaca kalimat. Gitu. Ya, itu harapan saya, Bu Wirda. Iya, betul. Apalagi murid Bu Erni ini kan sudah kelas 3 ya. Jadi Iya, betul. idealnya memang mereka mestinya sudah bisa membaca. Nah,
kira-kira peluang apa yang Bu Erni miliki atau apa yang Ibu lakukan agar murid Ibu tersebut itu bisa membaca? Ya, kalau peluang sih ada, Bu Wirda. Saya melihat ada semangat juga dari anak-anak saya atau murid saya itu yang belum tahu membaca itu. Kemudian saya juga uh, punya pengalaman sudah beberapa tahun mengajar di kelas 1. Nah, itu di mana waktu saya mengajar di kelas 1 kan memang kita difokuskan untuk bagaimana murid itu bisa membaca, menulis ya dengan baik. Ya, saya pikir itu peluang buat saya juga untuk di mana pengalaman saya sejak mengajar di kelas 1 itu bisa juga saya terapkan di murid saya sekarang ini. Wah, ternyata Ibu Itu ini Bu. sudah banyak pengalamannya ya. Jadi Ya, kurang ada, lebih 3 tahun saya pernah mengajar di kelas 1, Bu. iya, jadi pengalaman itu mestinya sudah bisa dijadikan modal untuk mengatasi masalah Ibu ini. Nah, selain itu, kira-kira apa yang akan Ibu Erni lakukan untuk mengatasi masalahnya? Hmm, ya, mungkin ini kan saya sudah mengajarkan membaca selama beberapa bulan, tapi perkembangannya masih kurang. Jadi mungkin saya akan browsing-browsing mungkin di YouTube atau di Google tentang cara mengajar membaca yang jauh lebih menarik, mungkin seperti itu. Atau ya, untuk sementara mungkin seperti itu, Bu. Saya akan cari browsing-browsing dulu di YouTube tentang metode cara mengajarkan anak membaca supaya lebih menarik. Ya, saya rasa itu langkah yang bagus, Bu. Jadi memang ada beberapa hal yang akan Ibu lakukan, yakni apa tadi browsing. Oke, selain itu ada lagi enggak yang akan Ibu lakukan selain browsing? Mungkin saya akan meluangkan waktu lebih mungkin, Bu, di luar dari jam mengajar. Jadi saya setelah murid saya itu belajar di kelas, mungkin saya akan luangkan waktu di luar jam pelajarannya untuk mengajarkan mereka. Dan mungkin saya akan cari tempat dengan suasana yang lebih menyenangkan gitu supaya mereka juga tidak bosan ketika saya mengajarkan mereka untuk membaca. Iya, itu langkah yang bagus menurut saya juga, Bu. Itu, Bu. Kira-kira kapan Ibu Erni akan melakukan hal itu, Bu? Kalau untuk atau mencari tahu tentang metode yang menarik, ya insya Allah setelah pembicaraan kita ini, saya akan langsung mencari tahu metode-metode yang menarik, dan untuk menerapkannya itu insya Allah besok juga saya akan mencoba menerapkan metode yang saya anggap bagus untuk diterapkan ke murid saya itu. Oke, dalam mengatasi masalah Ibu ini, apa yang Ibu butuhkan untuk dukungan dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan kegiatan yang akan Ibu lakukan? Dukungan saya sangat butuh dukungan dari orang tua siswa saya tersebut, yang orang tua siswa di mana